Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatmayana dengan NIM 105331101723 dari kelas BIB3. Di sini saya akan membuat video praktek mengajar di dalam kelas. Materi yang akan saya ambil yaitu analisis iklan. Adapun pengertian analisis yaitu analisis adalah proses mempengaruhi atau memecahkan suatu objek, masalah, dan informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami elemen-elemen yang ada mengidentifikasi pola, hubungan, atau maknanya, dan menarik kesimpulan yang logis. Adapun ciri-ciri analisis terbagi menjadi Adapun ciri-ciri analisis terbagi menjadi 5 bagian, yaitu sistematis, di mana dilakukan secara bertahap dengan metode yang jelas. Yang kedua, mendalam, tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga menyelami aspek-aspek tersembunyi. Yang ketiga yaitu objektif, yaitu untuk Yang ketiga yaitu objektif berdasarkan data dan fakta yang dapat diidentifikasi. Yang keempat yaitu kritis, melibatkan evaluasi dan pemikiran logis. Dan yang terakhir, yang kelima, difokuskan pada tujuan tertentu atau aspek yang ingin dikaji. Adapun karakteristik analisis, yang pertama itu berbasis data, menggunakan data atau informasi yang relevan. Yang kedua, memiliki tujuan, dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga yaitu komprehensif, atau melibatkan berbagai perspektif untuk elemen terkait. Yang keempat, terukur, hasilnya yang dapat dievaluasi atau dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Adapun contoh analisis yaitu analisis iklan. Dalam analisis iklan, Anda mengkaji elemen-elemen seperti pesan, visual, dan strategi pemasaran yang digunakan. Contohnya yang pertama itu iklan produk minuman ringan. Iklan tersebut menekankan kesegaran dan rasa nikmat pada minuman tersebut. Yang kedua, target audiens, di mana targetnya itu remaja, dewasa, dan anak-anak yang aktif dan dinamis. Yang ketiga, elemen visual, yang artinya warna yang menarik, suasana ceria, dan penggunaan selebriti. Yang keempat yaitu strategi pemasarannya, di mana menggunakan slogan singkat yang mudah diingat dan menggambarkan keunggulan produk. Yang kelima yaitu analisis iklan, di mana iklan ini efektif karena berhasil menarik perhatian melalui elemen visual dan menyampaikan pesan yang sesuai dengan target audiensnya. Contoh yang kedua yaitu iklan sosial, yang dimana pesan utamanya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang untuk menjaga lingkungan. Dan yang kedua, elemen pendukungnya yaitu penggunaan gambar-gambar yang berdampak buruk pada limbah plastik dan ajakan tindakan langsung. Yang ketiga, tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku mereka. Adapun cara melakukan analisis iklan, yang pertama itu identifikasi tujuan iklan, yang kedua tentukan target audiens, dan yang ketiga yaitu periksa elemen visual dan verbal berupa gambar, teks, warna, dan suara. Yang keempat yaitu evaluasi strategi pemasaran yang digunakan. Dan yang terakhir, analisis dampak dan efektivitasnya terhadap audiens. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik.
Alhamdulillah kalau baik semua. Hari ini kita akan mempelajari analisis iklan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum masuk materi, Ibu akan absen dulu namanya. Afikatur Rahma hadir. Nur Amelia hadir. Sumarni, mana Sumarni? Oke, hadir semua. Kita masuk ke materi ya. Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran peserta didik, mohon dicatat ya, mohon dicatat dengan baik. Baik, tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam memahami struktur teks, unsur kebahasaan, dan pesan moral dari teks lisan dan tulisan yang berpikir fiksi berupa contohnya yaitu iklan, kemudian komunikatif dalam mengapresiasi teks, dalam mengapresiasi teks fiksi sesuai konteks secara lisan dan tulisan. Kita lanjut untuk ciri-ciri iklan. Adapun ciri-ciri iklan menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, dan mudah dipahami. Selain itu, iklan juga harus menunjukkan keunggulan produk atau layanan yang akan diiklankan, sehingga harapannya untuk mempengaruhi target atau konsumen untuk membeli produk tersebut. Adapun struktur iklan yang harus kalian ketahui sebelum mengerjakan tugas kalian sebentar, yaitu struktur iklan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu orientasi. Bagian ini berisi judul atau nama produk yang biasanya terletak di bagian atas atau awal teks. Judul berfungsi untuk menarik minat pembaca. Struktur yang kedua yaitu tubuh iklan. Bagian ini merupakan inti dari teks. Inti dari teks iklan yang berisi informasi produk dan jasa atau imbauan. Dan struktur yang ketiga dari iklan yaitu justifikasi, di mana bagian ini berisi informasi mengenai produk seperti keunggulan, spesifikasi, cara mendapatkan produk, lokasi penjualan, dan sebagainya yang berkaitan dengan yang Ibu sebutkan tadi. Dan yang keempat yaitu persuasi. Bagian ini berisi kalimat persuasif yang bertujuan untuk membujuk konsumen agar membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Dan struktur yang kelima atau struktur yang terakhir dalam iklan yaitu penutup. Bagian ini berisi informasi mengenai harga, nama toko atau penjualan, nomor telepon, dan alamatnya. Baik, kita lanjut ke karakteristik iklan. Nah, iklan juga memiliki karakteristik. Yang pertama itu menarik. Jadi kalian kalau contohnya membuat iklan itu harus menarik. Iklan dibuat harus menarik
agar mampu mencuri perhatian audiensnya. Dan yang kedua yaitu informatif. Iklan harus bersifat informatif, yaitu menerangkan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi informasinya itu harus jelas ya. Yang ketiga yaitu mudah dipahami. Nah, iklan kalian itu harus mudah dipahami, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Dan yang keempat yaitu persuasif. Iklan harus bersifat persuasif atau mengajak orang untuk bersimpati pada pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima tertarget. Nah, yang kelima ini tertarget maksudnya kalian harus memiliki target iklan agar distribusi lebih efektif. Nah, yang keenam yaitu singkat dan jelas. Iklan harus disajikan secara singkat dan jelas karena kalau terlalu panjang itu iklan penjelasannya, maka konsumen akan bosan untuk melihatnya. Dan yang ke berapa ini objektif. Iklan harus objektif dan tidak menyinggung salah satu pihak. Ini pentingnya yang objektif karena tidak menyinggung salah satu pihak. Nah, ini penting sekali poinnya dalam iklan. Dan yang selanjutnya itu katanya singkat. Kata-kata yang digunakan dalam iklan itu harus singkat, bertujuan agar pesan yang disampaikan efektif. Yang terakhir yaitu bersifat pemilihan kata yang bersifat sugestif. Ini penting juga, ada pemilihan kata sugestif. Artinya yaitu pemilihan kata yang sugestif, artinya kata-kata yang bisa menarik hati konsumen agar bisa membeli produk yang kita jual. Nah, itulah tadi materi yang Ibu bacakan, yaitu ciri-ciri iklan, struktur iklan, dan karakteristik iklan. Ibu akan memberikan contoh iklan dan kalian harus analisis ini. Ibu akan memberi tugas, nanti saya kirimkan ya. Tugasnya yaitu ada 2 poin tugas. Yang pertama, menganalisis iklan yang telah Ibu berikan dari segi struktur dan dengan berpikir kritis. Dan tugas yang kedua yaitu menulis dan melaporkan hasil analisis iklan Anda dengan komunikatif dan kolaboratif. Nah, itu tugas yang Ibu berikan. Kita kumpul pada pertemuan selanjutnya. Ibu akan periksa tugasnya dan mohon kerja dengan baik tugasnya. Nanti Ibu kirim contoh iklannya kepada kalian ya. Oke, hari ini itu saja pembelajaran kita. Sampai di sini Ibu akhiri pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.